Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali ada penaikan sebesar 1,19% ya. Dengan total market cap mencapai 2,2 triliun US dollars. Jadi sepertinya ada recovery sedikit ya dari kemarin. Kalau kemarin kita lihat di 46.500-an lah ya. Sekarang kembali lagi di sekitar 47 atau ya 469-an gitu. Jadi not that bad. Ada peningkatan 0,85%. Untuk Bitcoin dan Ethereum ada peningkatan sebesar 1,92% ya. Lalu Binance dia bisa dibilang masih cenderung di daerah situ-situ saja ya. Jadi kalau gue pribadi sih ada buy limit di sekitar 505 kalau nggak salah ya. Lalu Solana kita bisa lihat ada peningkatan tipis 0,32%. Cardano juga ya bisa dibilang cenderung stabil di daerah situ lah ya. Dan seperti itu kurang lebih. Jadi bisa dibilang ada recovery sedikit tetapi lebih cenderung ke sideways. Nah ini mungkin berhubungan juga dengan urusan kita bisa lihat bahwa ini akhir tahun gitu ya. Akhir tahun seringkali para traders gitu, para investors itu suka take profits. Karena kenapa? Kadang-kadang bisa untuk urusan pajak ya di Amerika Serikat dan ya di negara-negara lain juga. Di waktu bersamaan bisa juga urusan para institutional investor yang harus menutup posisi karena akhir tahun gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu, para institutional investor ini adalah makhluk kuartal ya. Jadi seringkali mereka harus take profits per kuartal. Sedang kita tahu di siklus ini adalah siklus terbesar untuk adopsi para institutional investor. Jadi menurut gue pribadi itu ada pengaruhnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kalau kita lihat daily close-nya kemarin not that bad ya untuk daily ya. Untuk BTC. Dia nggak breakdown lagi gitu. Gua takutnya kemarin tuh lanjut turun sampai 45 bahkan tembus mungkin bisa retest sampai buruk-buruknya 42, tapi ternyata enggak ya. Tapi yang kurang bagusnya apa? Kurang bagusnya adalah MA 200-nya. Dia ketahan oleh MA 200. Jadi kita harus lihat ke depannya seperti apa ya. Oke, dan kita masuk ke berita pertama kita. SEC sudah mendapatkan new senior advisor untuk spesifik kripto ya. Jadi ini luar biasa juga. SEC sampai membuat satu jabatan spesifik untuk cryptocurrency. Ya, kita langsung masuk ke beritanya. Jadi United States Securities and Exchange Commission atau SEC Chair Gary Gensler, kita sudah sering dengar namanya ya, sudah menambahkan staff baru atau member baru yang tugasnya adalah memberikan advice mengenai cryptocurrency policy making dan juga interagency work ya. Jadi ya kalau kita lihat policy making otomatis dengan adanya orang yang spesifik bekerja untuk urusan kripto, semoga saja regulasinya jadi benar gitu, nggak ngasal. Karena ya seperti yang kita tahu beberapa bulan ke belakang ini cukup simpang siur secara regulasi begitu ya. Nah, dan selanjutnya kita lanjut lagi ini pada Kamis lalu ini sudah di-announce bahwa si SEC ini akan menunjuk seseorang yang bernama Corey Freyer untuk joining Gensler's executive staff ya. Jadi dia memegang jabatan sebagai senior advisor untuk urusan cryptocurrency ya. Dan jadi selanjutnya kita lihat juga si Freyer ini sudah memiliki sudah memiliki track record yang cukup panjang juga. Dia pernah menjadi professional staff member of Senate Banking Committee dan juga pernah menjadi senior policy advisor untuk House Financial Services Committee dalam representatif juga bersama si Maxine Waters dan juga Brad Miller. Ini itu dua politician di Amerika Serikat ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga saja dengan ini SEC bisa memberikan regulasi yang lebih fair dan lebih masuk akal untuk cryptocurrency. Dan tentunya SEC dengan semua kebijaksanaannya pasti akan berpengaruh besar juga terhadap markets. Oke, dan kita balik lagi ke chart Bitcoin, di mana kita bisa lihat weekly-nya dia masih di bawah MA50. Ya, jadi PR terbesar kita dalam 2 hari lebih 21 jam lagi adalah close di atas MA50 dulu ya. Nggak usah muluk-muluk dulu bull support band. Sepertinya cukup sulit gitu ya. Jadi kalau bisa dia close di atas 48.176 atau lebih amannya kalau bisa dia close di 49.000 lah gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat seperti yang gue bilang, ini sebenarnya masa-masa yang cukup kritis ya, karena seperti yang sudah bahas juga di DCWT sebelumnya, kalau Bitcoin tidak menemukan momentum dengan cepat, ya seringkali kalau dia terjebak di bawah sini, tuh ya, bisa seperti ini, bisa breakdown lagi, gitu. Jadi, ya sebenarnya ini masa-masa kritis lah, gitu ya kesannya. Jadi gue harap Bitcoin bisa dalam beberapa minggu ke depan ya, kalau bisa seminggu lagi ke depan lah kita kasih nafas
untuk dia bisa tembus bull support band dan menemukan momentum ke atas lagi gitu. Dan biasanya jangan kaget ya, andaikan ya amin ini sudah tembus ya, sudah close di atas bull support band, itu dia biasanya seperti ini nih. Naik dan turun lagi. Retest lagi baru lanjut gitu ya. Nah, andaikan dia sampai naik dan retest lagi dan terpantul di bull support band, nah itu yang mantap gitu. Itu yang kita cari ya. Jadi itu makronya kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan kalau untuk secara mikronya kita bisa lihat atau lebih zoom in-nya ya di daily chart ya, kita bisa lihat bahwa MA200 jadi permasalahan buat kita nih ya. Kemarin sudah menjadi resisten dengan sangat jelas. Nah, tinggal pertanyaannya apakah kita bisa tembus lagi atau kita breakdown terus turun ke bawah. Semoga bisa seperti ini ya. Ketemu momentum lagi. Kemungkinan besar hari ini sih ya gue nggak terlalu yakin ya hari ini bisa ketemu momentum atau enggak. Karena ini benar-benar di ujung tahun. Dan ya ini mumpung udah mau ini juga ya. Happy New Year buat nanti, ya buat besok lah gitu misalnya ya. Jadi semoga saja dengan tahun baru ini ada momentum baru untuk cryptocurrency ya. Nah, jadi PR-nya seperti biasa sama kayak kemarin ya, tembus MA200 dan tembus MA20 kalau bisa menjadikan dua-duanya menjadi support ya. Kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan ya bisa dibilang minimal kalau kita lihat secara positifnya dia kemarin gak lanjut breakdown sampai ke 45 ribuan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan kita masuk ke Cardano. Cardano kemarin not bad ya. Jujurnya gue rada takutnya dia bakal tembus dan retest lagi $1.20, tetapi dia kemarin close-nya bagus ya. Dia ketahan dengan sangat jelas oleh MA20. Kemarin nge-wick sampai terendahnya di $1.29 ya, $1.30 lah ya. Tapi dia kembali lagi mantul dengan MA20 sampai close-nya itu di $1.35 ya. That's really good. Nah, tetapi pada hari ini dia kembali lagi retest ya di sini. Jadi semoga saja MA20 ini cukup kuat ya. Nggak apa-apa dia konsolidasi dulu. Yang penting jangan tembus dulu MA20. Karena kalau dia tembus lagi ya PR kita nambah ya. Jadi kurang lebih untuk Cardano seperti itu. Gue pribadi belum tambah lagi posisi karena menurut gue masih belum ada konfirmasi yang cukup kuat ya. Jadi bisa dibilang gue sih di markets cenderung masih wait and see. Paling ada beberapa aset lah yang gue udah ada buy limit. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano dan semua ini masih sangat tergantung oleh Bitcoin. Bitcoin kembali di atas 50.000 ya bisa sampai apalagi di atas 53.000. Menurut gua Cardano juga akan ikutan ketarik ke atas. Oke, dan selanjutnya Matic. Kita bisa lihat Matic adalah salah satu cryptocurrency yang cukup tahan ya daripada kemarin-kemarin. Dan kita lihat dia sepertinya menemukan support di daerah sini nih. Di daerah ya $2.42-an lah ya, di mana itu adalah previous high dia di sini ya. Kita coba sepertinya kita bisa kasih di sini nih. Karena sudah retest 2 kali ya. Dia terpantul 2 kali di sini. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa andaikan dalam beberapa hari ini dia bisa bertahan di daerah sini terus ya, sampai Bitcoin berhenti ngadat gitu ya, berhenti BT, mungkin saja ini cukup menjadi support untuk Matic gitu. Tapi arguably kalau kita butuh beberapa hari, MA20-nya akan ikutan naik. Jadi ya technically sama aja. Tunggu pantulan MA20 ya. Bahkan ada jadi confluence 20 dan juga daerah support di sini yang tadinya resisten tentunya ya. Jadi buat kalian yang ingin menunggu untuk menambah posisi Matic kalian, kalau kalian lebih agresif sedikit gitu ya, sedikit lebih agresif, boleh aja pasang di $2.42 senan ya, atau kalau mau dibulatin $2 lebih 43 sen. Tapi buat kalian yang lebih konservatif, boleh tunggu sampai ada confluence MA20 dan harga ini ya $2.43 sen. Jadi kalau untuk Matic kurang lebih seperti itu, quite simple. Dan ya overall kalau kita lihat sekarang udah mulai masuk lah, udah mulai masuk ke Bollinger Band di weekly gitu. Tapi ya seperti kita lihat ya, karena BTC ngambek, jadi ya cenderung sulit gitu. Dan mungkin pasti ada yang nanya nih, Bang, ini kemungkinan head and shoulders nggak? Ya ada aja sih kemungkinan ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini seperti shoulders, head, shoulders lagi, walaupun neckline-nya oke, tetapi si shoulder 1 sama shoulder 2-nya ketinggiannya rada beda gitu. Tapi ya mungkin aja bisa. Nah, andaikan dia naik lagi, sorry, jelek ya. Kalau dia naik lagi seperti ini dan terpantul di daerah sini, di daerah $2.68. Nah, dia turun. Nah, itu berarti artinya head and shoulders ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk
Matic. Oke, dan kita update lagi mengenai Atom. Ya, ada beberapa yang nanya nih. Jadi Atom kita bisa lihat lagi-lagi kemarin lusa ya tanggal 29 Desember terpantul lagi di daerah 26 dolar lebih 61 sen. Terbukti di daerah sini lagi. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kali di retest dan menjadi support. Ya, jadi it's safe to say bahwa daerah sini adalah satu daerah yang penting ya, 2 dolar 61 sen. Jadi semoga saja dia bisa terus bertahan di atas daerah sini selama Bitcoin sedang ngambek. Ya, kalau dia bisa bertahan terus, menurut gua ini bisa menjadi satu landasan untuk Atom bisa kembali lagi menemukan new all time highs. Ya, jadi untuk Atom pribadi sih buat kalian yang ingin tambah posisi boleh saja di daerah situ antara MA50 atau di daerah 26 dolar lebih 61 sen untuk yang konservatif. Buat yang lebih agresif, boleh aja ke 4 hourly chart, beli di pantulan MA50 di sini atau tunggu sampai Golden Cross dan MA20 lagi. Ya, jadi antara dua situ, ya. Kurang lebih seperti itu untuk Atom. Dan sebenarnya ini yang salah satu movement yang gue cari dari aset-aset yang mungkin sekarang lagi struggling juga karena Bitcoin sedang ngadat ya. Tapi ya kalau dengan movement seperti ini bagus gitu. Artinya apa? Dia menemukan satu support yang baik untuk minimal bisa bertahan kalau dia dipukulin gitu. Oke, dan selanjutnya ada Solana. Cukup banyak yang nanya, Bang udah lama nggak bahas Solana. Oke, kalau ada yang request ya gue bahas ya. Jadi kita lihat dia Solana ini salah satu aset yang kemarin breakdownnya lumayan ya. Padahal kemarin-kemarin ya dia recovery-nya salah satu yang paling baik. Tetapi langsung turun seperti ini ya. Dan kalau kita lihat dia sayangnya menembus MA20 juga di sini. Dan sudah beberapa hari MA20 menjadi resisten untuk Solana. Jadi ya sudah menjadi kembali jadi tukang pukul. Ya. That's not too good. Ya, secara overall, secara TA sekarang Solana cenderung nggak terlalu bagus. Tetapi minimal apa? Minimal dia nggak breakdown sampai ke sini lagi. Ya, dia nggak breakdown sampai 154 dolar. Kalau seperti itu, ya that's bad. Jadi tugasnya untuk Solana kurang lebih mirip-mirip seperti tadi BTC ya basically. Dia harus tembus lagi MA20 ya. Tembus lagi MA20 dan selain dari itu dia harus mulai masuk lagi ke daerah sini Fibonacci ya. Jadi lebih baik dia konsolidasi kalau mau di sini, jangan di bawah ya, mending di sini. Di sini pelan-pelan tembus MA50 dan menjadikan 50 support, lanjut lagi ke atas ya. Jadi itu PR untuk Solana, kurang lebih seperti itu. Quite simple, kalau gue pribadi Solana wait and see, gue belum tambah lagi posisi. Gue mungkin akan mulai tambah posisi apabila dia sudah menjadikan MA50 sebagai support. Atau kalau mau cicil-cicil tipis-tipis gitu ya, boleh aja andaikan dia ada konfirmasi MA20 sebagai support gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan kita lanjut ke Rose ya. Sudah cukup banyak juga yang request mengenai Rose ini. Dan ini salah satu aset lagi yang melawan arus ya. Bahkan melawan arusnya nggak main-main. Ini levelnya Luna dan Matic gitu. Walaupun ya nggak sampai mereka, kalau mereka kan tembus. Kalau ini nggak ya, masih ketahan. Jadi kalau kita bisa lihat resisten terbesar dari Rose adalah all time high dia sebelumnya ya di sini nih di 0,41 atau lebih tepatnya di 41 sen. Ya, coba kita cek ya, pastikan all time high. Yes, ya all time high dia sebelumnya. Jadi kita bisa lihat kalau dalam posisi seperti ini, gue tidak pernah sarankan orang untuk beli. Kenapa? Ya, karena dia sedang pump, dia malah harusnya koreksi karena dia sudah overbought di sini ya. Ya, walaupun di RSI-nya belum nyaris, tetapi ya kata gue secara risk rewardnya nggak terlalu menarik. Gitu. Jadi janganlah beli di resisten, belilah di support. Ya, jadi masa-masa paling baik untuk beli satu aset ya, yang lu suka, yang bagus secara fundamental tentunya ya, jangan koin micin ya. Ya, maksudnya micin gitu loh. Micin tuh yang tidak berfundamental ya, jangan sampai salah paham. Micin tuh bukan berarti karena dia murah jadi micin, menurut gua ya. Menurut gua koin micin itu secara definisi adalah koin yang tidak berfundamental, hanya koin pom-pom saja, lu berharap naik tanpa ada fundamental yang bagus. Itu menurut gua ya. Jadi kalau gua pribadi ada kan nih kayak Rus nggak sampai $1. Micin nggak? Menurut gua enggak. Karena kenapa? Punya fundamental, punya use case gitu. Ya, jadi carilah aset-aset yang punya use case. Tapi belinya waktu lagi koreksi, lagi wah orang lagi pada wah kacau nih turun-turun. Justru itu waktunya lu lihat. Oh, oke, waktunya diskon nih di mana? Oh, oke MA50. Wah, tembus nggak apa-apa. Oh, ternyata dia naik lagi. Nah, lu akumulasi di daerah waktu dia di dekat-dekat support gitu. Nah, disitulah waktu terbaik untuk lu akumulasi karena ya lu lihat sendiri.
Dari sini ke sini mungkin sekitar 60-70%-an gitu ya. Jadi untuk Rose gue pribadi tunggu dulu. Kalau buat lo yang konservatif, tunggu sampai pantulan EMA 20 ya di daily. Buat lo yang lebih agresif mungkin ya lu boleh aja beli di pantulan EMA 20 atau 50 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Rose. Oke, dan ada yang terakhir XRP, di mana kita bisa lihat XRP ini ya salah satu aset yang lumayan kebanting dan recovery-nya not that good ya. Karena kenapa? Kita bisa lihat ya kemarin not that bad ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.